Puji Tuhan, saudara, tentu ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kembali kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah dalam memperingati Paskah 2013 ini. Biarlah kita masing-masing akan semakin membuka hati, semakin meneguhkan hati untuk semakin mengasihi Tuhan melalui karya terbesar yang sudah dinyatakan untuk memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Saya hari Jumat sudah menyampaikan bagaimana sesungguhnya apa saja yang Tuhan kerjakan untuk membuat kehidupan kita ini benar-benar atau sungguh-sungguh merdeka. Karena akibat dosa yang kita perbuat, membuat kita hidup terbelenggu dengan dunia ini, dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan kita bisa jadi terbelenggu dengan dosa dan akibat-akibat dosa yang membuat kehidupan kita menjadi susah. Kehidupan kita banyak sekali diwarnai dengan persoalan-persoalan yang sungguh membuat kita menjadi sering cemas dan bahkan timbul perselisihan seorang pada yang lain. Melalui karya Paskah Yesus Kristus, sekali lagi diteguhkan bahwa Dia telah memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Kita dimerdekakan dari persoalan masa lalu kita, dosa-dosa kita, akibat-akibat dosa termasuk hukuman-hukuman yang seharusnya kita alami, kita hadapi ketika kita masih pun hidup di tengah dunia ini. Demikian juga akibat dosa untuk hukuman kekal. Kita dibebaskan. Dosa dan akibat dosa dibebaskan dari segala bentuk kutuk. Baik itu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan. Kita dibebaskan. Yang setuju katakan amin, kembali berikan tepuk tangan. Kita juga dibebaskan, dimerdekakan dari segala ikatan-ikatan yang selama ini bisa memberikan pengaruh kuat terhadap kehidupan kita. Mungkin itu tradisi, mungkin itu adat istiadat. Bukan berarti kekristenan tidak menghormati adat atau tradisi. Tapi setiap tradisi dan adat yang membelenggu pekerjaan firman Allah, itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak melakukan firman hanya oleh karena tradisi, oleh karena adat. Kita pun dimerdekakan dari semua itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, maka orang-orang yang sudah memperoleh kemerdekaan yang sejati, dia tidak akan menyalahgunakan kemerdekaan yang sejati itu untuk punya kesempatan berbuat dosa lagi. Jadi benar-benar saudara dan saya bisa menikmati hidup dalam kemerdekaan. Saudara, ini yang coba untuk perlu kita renungkan kembali. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa kita belum bisa menikmati kemerdekaan yang sejati? Sehingga kita tidak bisa menikmati hidup yang baik. Hidup sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita. Bukan soal nanti hidup kekal. Hari ini, ketika kita sedang hidup dalam dunia ini, mengapa kita tidak menikmatinya? Kita baca lebih dahulu Matius 28, ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembah serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Mengapa kita tidak bisa menikmati kemerdekaan yang sejati? Kebangkitan Yesus Kristus adalah satu peristiwa yang besar, yang mulia, yang agung, yang terjadi di atas kemustahilan. Dan apa yang terjadi itu sesungguhnya adalah sebuah penggenapan dari apa yang pernah dia firmankan, dari apa yang pernah dia katakan. Bahkan kepada para murid-muridnya ada 4 kali dia mengatakan hal itu, bahwa anak manusia harus ke Yerusalem untuk ditangkap, untuk mati di atas kayu salib, dan dikuburkan hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu peristiwa besar. Di mana kebangkitannya itu sebenarnya hendak membuktikan kepada dunia bahwa kebangkitannya membuktikan itulah kemenangannya atas maut. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sungguh-sungguh merdeka. Penderitaannya menanggung semua dosa pelanggaran kita sampai dia mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah, nyawanya pun dilepaskan dan dikuburkan. Akhirnya hari ketiga dia bangkit. Jadi bukan hanya menyelesaikan soal dosa, akibat dosa, kemiskinan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk masalah-masalah kehidupan kita di tengah dunia sekarang ini. Tetapi kebangkitannya itu adalah merupakan satu peristiwa besar untuk membuka jalan keluar. Untuk memberikan kepada kita peneguhan bahwa Tuhan tidak hanya peduli kepada masalah apa yang kita hadapi di dunia. Tapi sampai kepada hidup yang kekal. Dia memberikan jaminan atas kita. Agar supaya saudara dan saya hari ini, bukan nanti. Sekalipun itu nanti terjadinya bahwa kita yang mati dalam Kristus akan masuk surga, itu nanti. Tapi hari ini saudara dan saya sudah memiliki kepastian. Tidak perlu lagi mencemaskan tentang satu hal itu yang banyak agama di dunia ini belum bisa mendapatkan kepastian itu. Tapi saudara dan saya telah diberikannya kepastian. Sebagaimana ditetapkan juga dalam Yohanes 3 ayat 16. Datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia ini berangkat daripada kasih Allah yang begitu besar. Maka dikatakan dengan jelas, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan, haleluya. Apa artinya saudara sekarang percaya kepada Yesus? Begitu banyak masalah yang saudara hadapi, dan bahkan di antara masalah yang ada, Tuhan sudah memberikan kepada saudara pertolongan. Tetapi saudara tidak percaya bahwa Tuhan juga memberikan jaminan atas hidup yang kekal.
Lalu buat apa kita hidup ini? Buat apa kita ibadah? Kalau tidak ada kepastian bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sungguh merdeka. Ibaratnya begini, saudara. Ada seorang yang punya hutang besar. Sehingga kalaupun dirinya dijual, harta miliknya dijual, nggak mencukupi. Tetapi datang seorang penebus, dibayar semua hutang masa lalunya. Dibayar semua. Tapi tidak berhenti di sana. Hidupmu hari ini sampai kapan kamu mati, aku akan berikan kepadamu jaminan. Aku memberikan kepadamu jaminan. Semua kebutuhanmu aku sediakan. Amin. Kalau sampai di sini aja, dua saja. Masa lalu hutang yang besar diselesaikan. Hidup dia hari ini sampai dia mati diberikan jaminan. Layak enggak orang seperti ini masih khawatir? Yo nek iyo, nek ora piye? Yo nek ora, nek iyo piye? Ya, itu hanya sampai loh hidup di dunia ini. Batas mati, semua kebutuhan seanak-anakmu aku cukupi. Amin. Yesus memberikan bukan hanya sampai kita mati, tapi Yesus memberikan kepada kita sampai pada hidup kekal. Berikan tepuk tangan. Pertanyaannya sekarang, mengapa ada, enggak usah ngomong di luar sana dah. Ngomong di antara kita sendiri aja. Mengapa ada di antara kita yang masih juga belum menikmati kemerdekaan yang sejati ini? Jadi hidupnya masih penuh kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Sehingga apa? Begitu mudah dia berselisih seorang akan yang lain karena berebut rezeki, karena berebut uang, berebut harta, berebut kedudukan. Orang-orang yang belum menikmati kemerdekaan yang sejati biasanya hidupnya hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Tidak menikmati kemerdekaan yang sejati. Saya tidak perlu menyinggung 17 Agustus 1945. Tapi kita sekarang terarah saja kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin. Yang sesungguh-sungguhnya. Hari Jumat kemarin sudah saya berikan gambaran kemerdekaan yang sejati. Di mana secara lahiriah Allah sudah berkarya untuk bangsa Israel yang hidup di Mesir, kaya raya mereka, tapi mereka statusnya adalah status budak. Dikeluarkannya mereka dari negeri perbudakan dan masuk ke satu pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Tapi ingat, mereka mengembara di padang gurun bukan tanpa tujuan Allah. Sebenarnya Allah memberikan tujuan. Kamu keluar dari Mesir untuk masuk ke negeri perjanjian. Nah, di pengembaraan ini banyak masalah. Seringkali banyak masalah di situ. Makanya banyak bangsa Israel yang mati, sebagian besar mati, bukan karena lapar, tapi karena mereka tidak taat. Tidak percaya. Saya ingin mengajak dalam 2013, dalam rangka Paskah ini mengajak setiap jemaat untuk menikmati kemerdekaan yang sejati. Sehingga saudara boleh punya persoalan, tapi saudara tetap berkata, aku percaya ujung dari persoalan ini, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sehingga saudara tetap mantap bersemangat bekerja, yang masih sekolah tetap sekolah, sekalipun begitu banyak persoalan yang harus ada. Tetap semangat, tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau mungkin punya jabatan-jabatan sosial. Tetap, sekalipun begitu banyak masalah. Karena orang ini tetap percaya. Kalau saja putranya yang tunggal, yang Yesus Kristus itu sudah diberikannya kepada kita, darahnya, nyawanya diberikan, apalagi soal makan, minum, pakaian, bahkan rumah tinggal dan sebagainya. Bapa di surga pasti akan menyediakannya bagi kita.
Berikan tepuk tangan. Kepada siapa? Kepada saudara yang sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan sejati tanpa kekhawatiran, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Amin. Kita lihat dari pembacaan. Mengapa tersiar kabar sampai hari ini? Bukan saja ternyata di antara bangsa Yahudi bahwa Yesus nggak bangkit. Saudara, yang pertama, saya baca ulang ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari kalau kamu tidak percaya, lihatlah tempat ia berbaring. Kan kosong toh, tinggal kain kafan saja tertinggal. Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita hari ini mengaku Kristen tapi nggak menikmati, masih terbelenggu ini, terbelenggu itu, susah ini, susah itu, gelisah ini, gelisah itu, masih suka berselisih dan lain sebagainya, nggak menikmati freedom, kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan. Ibarat orang sudah dibebaskan, dikeluarkan dari penjara, tapi hidupnya masih seperti di dalam penjara. Karena apa? Karena tidak percaya kepada seluruh pemberitaan firman Allah. Tidak percaya kepada janji Allah. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya setiap perkataan firman pasti digenapi. Jangan tidak percaya saudara sekarang punya masalah apa. Dan apa kata firman? Kebimbangan itu membuat tidak tergenapinya janji. Kekhawatiran tidak membuat kuasa Tuhan itu datang untuk menyelesaikan. Tapi ketika saja saudara ini, apapun mungkin itu mustahil akan terjadi. Seperti peristiwa kebangkitan ini. Oh, mati kok bangkit. Kan mustahil. Bahkan mbai, sudah tahu mbai, mustahil, muskil. Tak mungkin. Tapi di atas ketidakmungkinan saudara dan saya tetap percaya. Untuk persoalan saudara hitung dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Pendapat orang, pendapat pakar dan sebagainya. Semua mengatakan itu tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan mendapati saudara percaya kepada firman Allah. Itu pasti akan digenapi. Berikan tepuk tangan. Tuhan punya kepentingan untuk menggenapi firman. Siapa yang pegang firman, dia yang menikmati firman. Nikmati. Jangan sampai saudara menjadi nggak percaya. Untuk bagian ini percaya, untuk bagian ini nggak percaya. Gereja Bethel Indonesia menyatakan ini full gospel, Injil sepenuh. Gereja Bethel Indonesia tidak mengatakan Alkitab mengandung firman. No. Gereja Bethel Indonesia mengatakan apa? Alkitab adalah firman Allah. Semua yang ada di sini adalah firman Allah. Berikan tepuk tangan. Jadi kalau saudara sudah mentok, sudah mungkin diukur di sana, udah dia pegang firman aja dah. Apa kata orang jangan didengar. Bukan cuma didengar, nggak usah didengar. Apa pendapat orang? Boleh kalian pendapat. Silakan berdoa, rekam pendapatmu, berikan kepada aku. Tapi sorry, saya masukkan laci. Aku tetap pegang apa yang dikatakan Yesus. Sebab itulah yang akan pasti terjadi. Berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi Kristus, ini yang coba perlu kembali. Supaya menikmati kemerdekaan yang sejati. Hari Sabtu kemarin saya, Pak Franky yang khotbah saya meneruskan, saya tergerak untuk menyampaikan hal-hal yang ya rasanya belum pernah saya saksikan. Dan saya minta izin dulu kepada jemaat, boleh saya saksi, yang biasanya saya nggak pernah saksi soal berkat itu nggak pernah. Karena bagi saya berkat itu pasti, itu maksudnya. Bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang, bagi orang percaya itu bukan sesuatu yang wow, luar biasa. Di hadapan Tuhan itu segojangan.
Amin. Jadi kalau ada orang diberkati seperti anak sekolah, naik, anak sekolah lulus, biasa. Tapi kalau tidak naik, tidak lulus, itu luar biasa. Saudara harus tahu persoalan ujungnya di tangan Tuhan. Persoalan serumit apapun, di ujungnya Tuhan bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Persoalan bagi saudara dan saya itu sebenarnya hanya latihan. Bujuk-bujukan. Padahal ternyata ujungnya itu menang. Amin. Jadi jangan sampai tidak percaya kepada firman Tuhan. Saya berulang kali melalui mimbar ini mengatakan yang saya nikmati sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah kemerdekaan. Yang paling menonjol adalah hidupku tanpa kekhawatiran. Buat anak cucuku pun aku tanpa kekhawatiran. Pasti bukan saja diberkati, mereka akan menjadi berkat. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Seorang yang tidak percaya pada firman Allah, hidup dalam kekhawatiran, maka mulai memikirkan minggu depan makan apa ya? Bulan depan makan apa ya? Tahun depan siapa yang saya makannya? Karena apa? Mengumpulkan. Korupsi itu berangkat dari ketidakpercayaan pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara dan saya percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, Mazmur 117 ayat 2, ya, kasih Allah itu dahsyat bagi kita, kesetiaannya itu, kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Saya percaya hidupmu tenang aja deh. Ada persoalan banyak, tenang aja dah, ini cuma latihan. Amin. Ya, tapi kalau dalam latihan pun saudara ceroboh, gegabah, ya kita menanggung akibatnya. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan saudara dulu bagi Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi untuk bisa menikmati kemerdekaan yang sejati, jangan sampai tidak percaya kepada janji Allah. Apa saja yang dia katakan. Karena firman tadi mengatakan sama seperti yang telah dikatakan. Yang kedua, apa penyebab kedua? Mengapa kita tidak bisa menikmati kemerdekaan yang sejati? Karena saudara tidak melakukan perintah Allah. Perintah yang mana? Beritakan. Ayat 7, dan segeralah pergi. Ya, itu diberitakan oleh malaikat. Diulang lagi oleh Tuhan Yesus di bawahnya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakanlah padamu lo ya, aku ngomong lo ya, kamu pergi ya, beritakan bahwa dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Beritakan, ojo tengok-tengok wae, kayak melipat tangan, lungguh, ya berpangku tangan. Beritakan, itu malaikat perintahkan pertama. Yang kedua, di bawahnya, itu Tuhan Yesus ayat 9. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Yang kedua sebabnya apa? Saudara dan saya tidak melakukan perintah. Perintah apa? Memberitakan bahwa dia bangkit. Memberitakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara dan saya tidak memberitakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Saudara dan saya tidak memberitakan bahwa dalam Yesus itu ada kebangkitan. Mendel kemawon, kata orang Jerman. Peduli amat. Yang penting aku sudah ibadah pada Tuhan Yesus. Tidak melakukan bagian ini. Sehingga saudara-saudara tanpa sadar, saudara sedang mengidap keraguan. Yonek bangkit. Nek enggak. Saudara yang dikasih dalam Kristus di bagian lain, Maria itu kemudian menceritakan pada yang lain. Bahkan atas cerita ini pun belum percaya. Ya, berbahagialah saudara dan saya yang sekalipun belum pernah ke Yerusalem, saudara telah percaya bahwa kuburnya kosong.
Dia telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Beritakan itu, dia bangkit. Kubur itu kosong. Dalam Kristus ada kemenangan atas maut. Dalam Kristus ada pengampunan dosa. Dalam Yesus ada pemulihan. Dalam Yesus ada kemenangan. Beritakan itu. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Karena tidak memberitakan, lalu menjadi melempem. Nah, dicokot alot. Ya, kerupuk kalau sudah melempem, mau digoreng lagi, tambah tidak enak. Kemelingkingan. Ya, barang saja kalau nggak usah dipakai, wah karatan. Ya, jadi nomor 2, beritakan. Jadi saksi. Sore nanti saya selalu meneguhkan saudara untuk melatih hal-hal yang sederhana. Ayo melu yuk. Kemana? Ke Geraha Cakrawala. Oh nopo? Pesta. Oh, pesta apa? Wah, pestane Yesus bangkit dari antara orang mati. Ayo nonton yuk. Di sana ada Pak Edi. Kamu kenal Pak Edi? Oh kenal. Mega AC itu. Wah tahu. Yos aku melu. Itu sederhana saja. Yang paling ringan. Daripada mobil saya itu saudara kosong. Saudara mungkin pakai AVW, pakai kijang, cuma berdua dengan suami istri. Bahkan kursi belakangnya belum pernah diduduki. Plastiknya masih utuh. Sebab nanti kalau dijual, ini masih baru loh kok. Belum pernah diduduki kok. Waduh. Ya, nganggur kursi bangkunya di belakang. Daripada nganggur begitu nanti diduduki malaikat. Lebih baik diduduki jiwa-jiwa baru. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua, saudaraku, bahkan apa? Jangan saudara kalau mau memberitakan, jangan takut. Kata Yesus katakan, jangan takut, beritakan, aku menyertai kamu. Ya, saya ini sebenarnya kalau dalam tugas 5 jawatan, saya ini sebenarnya ditugaskan untuk menjadi gembala. Stay. Tetapi ternyata Tuhan juga memberikan kepada saya tugas kerasulan. Sehingga saya harus keliling untuk membuka-buka cabang. Terus memberitakan bukan saja kerasulan, tetapi juga bukan saja apostolik, tapi profetik. Penginjilan. Yang mestinya itu bagian penjenengan. Ya, mestinya. Nggak usah jauh-jauh ke Batam dah. Ambil gading gitu. Amin. Beritakan. Nggak usah ambil gading. Tonggo sebelah. Amin. Jangan cuma diajak main catur. Ayo kok, main kok dari nganggur kok. Ya. Tunggu makan siang. Buka. Seperti di jalan Gajah Mada berapa itu. Di warung. Meruwel tak pikir rame sampai malam itu ngapain. Ternyata berdua-berdua. Ngapain? Kayu. Gitu lah. Buat apa? Ya, lebih baik datangkan kehidupan bagi setiap orang. Datangkan keselamatan bagi setiap jiwa. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Yang ketiga. Kenapa? Karena seringkali bisa jadi kita ini karena kedudukan, karena jabatan, sehingga kita tidak mau menerima realita bahwa saya Kristen, bahwa saya pengurus gereja, karena kedudukan disembunyiin. Berarti kan takut ya, takut kedudukannya hilang. Nah, contoh di sini apa? Ayat 11-12. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu tidur. Jangan kamu katakan bahwa Yesus bangkit ya, ini uang. Merekayasa satu peristiwa. Membuat adegan atau membuat skenario yang lain. Membuat isu-isu yang lain. Tidak bisa percaya, tidak lama lagi
berapa tahun ke depan ini, dimulai 2014, akan ada kegerakan yang luar biasa di Indonesia. Tuhan sudah berkata itu. Semua yang tersembunyi di balik ke atas, semua yang ada ditutupi di bawah akan diangkat ke atas oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan rekayasa. Tuhan tidak suka dengan skenario. Imam-imam kepala takut kehilangan jabatan. Lalu berunding dengan apa itu tadi? Berunding dengan tua-tua. Untuk membuat skenario. Ya, dan kemudian diambil keputusan untuk menyediakan sejumlah uang. Ya, memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu. Ya, serdadu. Dan kemudian akhirnya masuk ke LP Sleman. Ya itu coba contoh-contoh kayak gini. Kasat mata, saudara. Kasat mata. Jadi jangan buat skenario. Kalau saudara, sudahlah memang ceritanya yang namanya kesaksian atau saudara dengar kisah dari hamba Tuhan atau orang lain saksi, percaya sajalah. Memang itulah di atas Tuhan itu bisa bekerja di atas keniscayaan. Tuhan bisa bekerja di atas ketidakmungkinan. Amin. Jangan bikin skenario baru. Seperti yang pernah saya sampaikan di mimbar ini. Bagi kelompok-kelompok gereja liberal mengatakan apa? 2 ikan 5 ketur roti, makan 5.000 orang. Enggak mungkin lah. Ya mungkin saja karena itu ikannya 2 ikan paus. Jadi keantek-entek. Skenario baru. Dan cerita ini tersiar di antara orang jadi sampai sekarang ini. Bukan Havlok. Sampai sekarang ini mereka nggak percaya kalau Yesus bangkit tuh, coba. Kan memang ya. Dan berbagai saudara sekalipun belum pernah ke Yerusalem, saudara percaya kuburnya kosong karena dia bangkit dari antara mati. Yang berikutnya, sebab berikutnya apa? Uang. Itu bisa membuat hati orang itu jadi gelap. Mata bisa jadi hijau. Royo. Gara-gara DUIT. Duit. Jen. Mestinya ya, malah tidak. Mestinya tidak, jadi ya. Gara-gara uang. Money politik di Indonesia? Gak. Nggak ada di istilah Amerika atau di luar negeri ada serangan fajar, nggak ada. Indonesia punya, itu trademark. Ya. Saudara yang dikasih, hati-hati dengan uang. Jangan sampai saudara karena uang kemudian saudara jadi saksi dusta. Kamu tak kasih begini, kamu ngomong gini ya. Beres bos, masih ada proyek baru lagi bos. Habis ini ada baru loh bos, beres bos, panggil saja saya bos. Saya agen dusta bos. Orang seperti ini sudah hidupnya berputar begitu aja. Habis makan lapar makan lagi, terus gitu aja. Bangun tidur kesel, tidur lagi, tidur miskin. Tapi bagi saudara dan saya benar-benar merdeka dari saudara. Saya butuh uang, saudara butuh uang. Tapi saudara jangan sampai diplokoto sama uang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Merdeka, saudara butuh uang, saya butuh uang. Tapi jangan sampai karena uang kita kemudian masih berubah sikap, berubah pendirian. Jangan. Amin. Jangan. Ini terbukti sekali dan di ayat 15 mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Gara-gara uang ini, gara-gara skenario. Sehingga bawang putih, bawang merah jadi larang. Bayang no, syarat presiden 2014. Syaratnya adalah seorang presiden negarawan yang bisa membuat harga bawang dan harga bawang putih dan bawang merah turun. Itu syaratnya.
gara-gara ada kartel, gara-gara ada skenario, sehingga harga daging pun malah. Bagaimana tanah di Indonesia? Benih itu. Tukul. Bukan arwana loh ya. Bayangkan itu yang namanya benih apa dibawa burung. Mie berceblok tukul. Alah, kok bawang larang? Itu semua karena skena. Itu semua karena daging. Tiap hari kalau saudara jalan di Pantura atau berdiri di Pantura, saudara bisa ngitung berapa truk yang berangkat dari timur, dari Bali, dari Lombok, dari Madura. Saudara coba duduk di Lamongan, duduk di pipa itu. Hitungan truk yang bawa sapi. Berapa ribu sapi itu every day. Kok bisa sampai harga daging mahal? Itu artinya apa? Hanya karena skena. Karena saya ingin mengajak saudara percaya bahwa 2014 ke depan Tuhan akan menjungkir balikkan dan Tuhan akan melakukan karya-karya besar untuk membuat Indonesia yang sesungguhnya. Terakhir buka dalam 1 Korintus pasal 15. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia ibadah kita. Ngapain? Kita ada NICC, kita akan bangun tempat ibadah di gelombang samudra. Di tempat ini ada acara nanti sore. Buat apa kalau tidak ada kebangkitan? Saya baca ayatnya. Dari 1 Korintus 15 ayat yang ke 12 sampai 19. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi Anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, berarti saya ini termasuk pendusta besar nih. Kemana-mana cerita bahwa Yesus bangkit, padahal tidak ada kebangkitan. Ngomong-ngomong, ya dusta. Lanjut. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Dan kamu masih hidup dalam apa? Dosamu. Jadi di bagian ini saya ingin meneguhkan saudara. Saya ingin katakan, Yesus telah bangkit, maka saudara bebas dari segala dosa-dosamu. Berikan tepuk tangan. 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, karena tidak ada kebangkitan. Buat apa kita ibadah? Buat apa kita melayani? Buat apa kita punya program akan bangun ini, dan lain sebagainya. Buat apa? Sia-sia semua itu. Nggak ada manfaatnya. Ya. Kita baca bersama ayat 19 ini, 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Yesus menyelesaikan, memerdekakan saudara dari hidup saudara dahulu, hari ini akan datang, bahkan sampai hidup yang kekal. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Percaya kepada setiap janji Allah, firman Allah. Amin. Lakukan perintah Tuhan, beritakan tentang kebangkitannya, tentang pengampunan dosa, dan tentang apapun saja tentang Yesus. Dan jangan pernah membuat rekayasa karena kedudukan, karena jabatan, sehingga saudara membuat rekayasa satu masalah. Yang keempat, jangan saudara diperbudak oleh
uang. Jangan karena uang hidup. Jangan karena uang saudara ibadah. Jangan karena uang saudara melayani. Jangan karena uang saudara berbisnis. Ingat, uang itu cuma alat tukar. Bukan tujuan akhirnya. Ya. Dan lebih dari itu saudara yang dikasih Tuhan, diteguhkan pada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Dan dengan demikian segala dosa-dosaku, bahkan ibadahku, pelayanan saudara, ibadah saudara, semuanya mengandung arti kita punya pengharapan setelah kita mati, kita bangkit dari antara orang mati. Berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi jangan sampai tidak percaya, kalau saudara tidak percaya ada kebangkitan, maka sia-sialah ibadah kita. Ya, dan saya tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakannya kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Lanjut. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Karena saudara dan saya bangkit dari antara orang mati, dan bersama Tuhan Yesus hidup kekal. Berikan tepuk tangan. Kalau dengar ayat ini, saudara milih mana? Kalau nafiri itu berbunyi, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, saudara pilih sudah mati atau masih hidup? Firman Tuhan katakan, saudara, barang siapa yang mati dalam Kristus, berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Kenapa berbahagia? Karena yang mati dalam Kristus sudah pasti nafiri berbunyi, dia bangkit. Tapi yang masih hidup, iya nek dia bisa bertahan. Nek di akhir hidupnya kemudian dikasih warisan, dijadikan presiden, lalu lupa sama Tuhan Yesus. Nah, kan? Amin. Jadi bagi yang ngerti tentang hukum ini, tidak perlu susah lagi dah. Kalau kita bisa mati dalam Kristus, puji Tuhan. Haleluya. Kemenangan sudah kita raih. Berikan tepuk tangan. Sekali lagi, jangan neko-neko. Tuhan Yesus segera datang. Amin. Percaya saja. Setiap apa yang dikatakan pasti digenapi.